mengajar dari jam sekian ke jam sekian, saya sudah bikin RPPH seperti itu ya. Ya sudah gitu tanpa mengevaluasi apakah, sudah tercapai tujuan pembelajarannya, apakah murid saya sudah senang ya dengan saya melakukan pembelajaran online gitu. Apakah aspek-aspek perkembangan anak, sudah tersentuh dengan pembelajaran saya. Jadi ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan, tidak melakukan evaluasi-evaluasi itu, ya sudah menjalankan tugas, ya sudah gitu kan. Nah, kemudian ada tipe ketiga, itu ada Mister dan Missis Brilian gitu. Itu guru yang kreatif mencari cara agar dia bisa menjadi guru yang bisa memfasilitasi saat tenaga guru dibutuhkan ya. Dia berusaha untuk apalagi ya pembelajaran yang kreatif yang harus saya siapkan untuk anak-anak saya gitu. Mau membaca, mau belajar seperti ikut pelatihan ini ya, mau menambah ilmu walaupun, sudah banyak ilmunya tapi tidak ada salahnya diikuti saya, rasa ingin tahu yang besar. Sepertinya kalau di yang ikut pelatihan ini semuanya, Mister dan Missis Brilian ya, karena bersemangat untuk mencari ilmu, bersemangat terus gitu. Ya mudah-mudahan ya kita menjadi, guru yang baik, emang yang benar-benar memikirkan perkembangan, aspek-aspek perkembangan murid kita dan, membuat murid kita bahagia ya, karena bahagia itu mencerdaskan. Baiklah, mmm ini, matematika itu sendiri banyak kita temukan di dalam keseharian kita ya, bermain matematika untuk anak usia dini, itu mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan ya, konsep-konsep awal, tentunya, melalui kegiatan yang menyenangkan buat anak. Jadi kita benar-benar harus hindari yang namanya tekanan, itu juga harus kita sampaikan kepada orang tua murid kita. Untuk anak usia dini hindarilah marah ya, bentakan, bahkan cubitan gitu, karena itu akan merusak struktur otak mereka gitu. Jadi tidak akan sampai pesan-pesan yang kita harapkan. Kita maunya anak kita cerdas, berkarakter baik, tapi ketika kita perlakukan mereka dengan keras ya, dengan, kasar gitu, itu tidak akan ada manfaatnya untuk mereka, lebih banyak mudaratnya. Jadi kita memang benar-benar harus hati-hati, kita sampaikan kepada orang tua murid kita bahwa anak adalah harta kita yang paling berharga, pasti itu. Semua juga paham itu bahwa, bahkan orang tua kita sebagai orang tua merasakan kita lebih mencintai anak kita daripada diri kita sendiri ya. Untuk itulah kita benar-benar hati-hati memberikan, mendidik anak-anak kita ini untuk, dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran untuk harta yang paling berharga, orang yang paling kita cintai gitu. Lanjut. Nah, untuk, pembelajaran matematika, bermain matematika ini ada kompetensi inti yang kita harapkan ya. Jadi anak mampu memecahkan masalah, menalar, membuktikan sendiri. Jadi biarkan anak bermain, kemudian dia bisa merumuskan sendiri atau menghitung sendiri. Tugas kita adalah mendampingi. Kemudian, eee, mengkomunikasikan pemikirannya dengan benda-benda konkret ya. Anak sekarang belajar, berhitung itu ada jumlahnya, oh ya 3 itu jumlah seperti apa, 5 itu banyaknya seapa, jadi tidak hafalan lagi sifatnya. Jadi dengan, pembelajaran di rumah juga nanti banyak contoh-contohnya benda-benda konkret yang bisa membuat anak-anak itu paham tentang konsep matematika ya. Ada pengukuran, membandingkan objek maupun ruang ya, menjelaskan, benda, pergerakannya gitu. Anak juga diharapkan mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan pola tersebut, mengeksplorasi kemungkinan ya intinya, diharapkan anak-anak paham dengan konsep awal dari matematika. Jadi, eee eee, saya punya pengalaman bahwa ada anak yang dikursuskan matematika di luar gitu ya, dia sudah bisa, menghitung-hitungan ratus-ratusan, 100 berapa ditambah 100 berapa itu dia paham gitu ya. Tapi
Untuk, misalnya 7 7 tambah 5 misalnya itu untuk kelompok B gitu ya, atau 3 ditambah 7 itu dia bingung lagi gitu. Karena konsep awal yang, kecil itu konsep awal, anak itu belum paham. Jadi tugas kita sebagai guru TK adalah, konsep awal dia paham dulu, baru kita lanjutkan ke, tingkat selanjutnya untuk pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa manfaat bermain matematika, ini bisa juga kita sosialisasikan kepada orang tua murid kita ya, bahwa pembelajaran anak berdasarkan konsep matematika yang benar, menarik, ya menarik buat anak, menyenangkan. Berarti kita harus siapkan media-media yang menarik. Banyak kok media-media sederhana yang ada di rumah maupun di sekolah, tapi anak-anak tertarik gitu. Anak-anak senang, ketika mereka senang itu mereka dapat menyerap pembelajaran itu. Jadi bermain mereka itu bermakna gitu ya. Kemudian alami ya, anak-anak bermain matematika secara alami, mereka tidak merasa sedang belajar gitu. Mereka merasa memang, oh main ya, senang-senang gitu. Eee, Sebagaimana disampaikan Bu Sarifah itu, dunia anak dunia bermain gitu. Dimana kita, kalau anak pergi ke sekolah, kita bilangnya, "Yuk pergi bermain." Pergi bermain ke TK apa, ke TK Alifa, "Yuk kita bermain." Jadi mindset anak-anak itu, "Oh iya main ya." Sampaikan ke orang tua bahwa, kalau sekolah mungkin anak belum paham ya, sekolah itu apa ya, kayaknya sekolah itu, mungkin, ada juga mereka belum paham apa itu arti sekolah. Jadi di awal mereka sekolah, "Oh kita pergi bermain yuk ke TK Alifa." Bermain itu mindsetnya, "Oh ya enak nih main, senang-senang." Jadi seolah anak udah semangat pergi ke sekolah. Nah, kemudian manfaat bermain matematika selanjutnya adalah anak mengenal konsep matematika ya secara matang, kemampuan mengenal bentuk. Nah, ini, berguna untuk anak nanti ketika, di sekolah dasar gitu. Jadi sudah ada dasar-dasar yang kita tanamkan, selama di TK. Nah, kemudian biasa kan kita takut, dulu saya sampaikan kemarin juga, saya pernah takut dengan pelajaran matematika ini, kayaknya sulit sekali matematika, aduh mau pelajaran matematika udah stres dulu. Nah, sejak dini kita kenalkan dengan matematika yang menyenangkan, sehingga anak kita nanti tidak takut, "Oh matematika itu seru kok, seru," gitu, enak bermain matematika, senang gitu ya. Jadi kemudian manfaatnya lagi itu menstimulasi aspek perkembangan anak. Jadi ada aspek-aspek perkembangan, ya kognitif, ya berpikir logis, ya ketika dia bermain matematika misalnya sambil, berlari gitu ya, berlari, menghitung bola, itu juga kan fisik motoriknya ada terstimulasi fisik motorik anak. Kemudian juga membangun aspek sosial emosional ya, percaya diri, dia bisa bermain bersama teman-temannya sehingga aspek sosial emosionalnya atau menunggu giliran, dia bisa sabar, jadi banyak sekali manfaat dari bermain matematika. Nah, iya bermain matematika, saya ada beberapa video bisa kita, lihat ya dan bisa kita, aplikasikan juga di rumah maupun di sekolah gitu. Ini ada video, bermain matematika, bisa dilihat, saya putarkan ya. Ya, jadi pakai sarung tangan, kemudian kita tulis ya, jadi situ anak bisa lihat, oh ya 5 jumlahnya, bisa lihat, dengan jelas ya, tuh bisa menggunakan pompong atau juga ya kelereng, kalau kelereng mungkin, bisa sekali ya diganti atau kertas warna-warni bisa. Ini di rumah juga orang tua bisa lakukan hal-hal sederhana, tapi ini sangat bagus untuk, bermain matematika anak. Nah, kemudian ini ada juga video ini dari sekolah saya ya, dari TK Alifa.
bermain gelas di rumah anak. Bermain bowling. Oke, Mbak. Iya. Ambil lagi, Tian. Ambil lagi. Oke. Ya, anak-anak bisa bermain dengan gelas plastik, ya bermain bowling, bisa menulis angka. Jadi kalau menulis angka itu biarkan anak mencontoh angka yang sudah ada, jadi tidak kita kasih seperti kita zaman dulu ya, dikasih titik-titik gitu untuk angka 5 misalnya. Jadi kita agak kurang terstimulasi gitu. Jadi dengan kita anak mencontoh dia, oh ya angka 5 itu apa dulu ya, apa nanti ada lurus-lurus, kemudian ada lengkungan, itu sambil berpikir begitu, itu menambah kecerdasan anak. Jadi biarkan dia kalau menulis, begitu juga menggunting, misalnya menggunting angka itu, tapi ada tahapan dari menggunting itu sendiri ya, sama menggunting bebas dulu sampai tangannya, atau pertama adalah meremas-remas kertas, bisa atau bermain plastisin biar tangannya kuat ya, kemudian mengenalkan gunting. Nah, kemudian anak menggunting bebas dulu sampai dia mahir menggunting. Itu biasanya kelompok B yang sudah bisa menggunting angka 5. Jadi kita berikan tahapan-tahapan itu kepada anak. Jadi tidak instan ya. Dari tahap mengeluarkan jarinya dulu, dia terbiasa memegang gunting dulu ya, terus dia sering menggunting bebas dulu, barulah di akhir nanti setelah mahir dia akan bisa dengan sendirinya menggunting. Maaf, Bu Eka, volumenya Bu Eka. Maaf. Volumenya Bu Eka ditambah. Oh iya, volumenya ya. Volume Bu Eka, volume suara Bu Eka. Suara saya ya. Ya, Sudah. ya. Makasih. Baik. Ini ada satu video lagi nih juga, video murid saya ya, bisa kita lihat, ini bisa dipraktekkan di rumah maupun di sekolah. Sederhana sekali, butuhnya dus gitu ya, terus ada pom-pom atau kertas warna-warni, terus tulisan-tulisan angka. Silakan dilihat. Itu aku Nah, sekarang coba Abang hitung dulu. Iya. 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 Ya, sekarang warnanya apa? Yang bijinya 1 warnanya apa? Yang bijinya 2? Biru. Yang bijinya merah? Yang bijinya 3 maksudnya? Apa? Merah. Terus mana lagi warna merah? Terus yang kuning ya warnanya berapa? Oh 5. Oke. Terima kasih Abang. Ya, itu mengenal angka ya, konsep bisa begitu juga dengan alat-alat yang ada di rumah. Jadi bisa saya share saja ya, bisa dipraktekkan di rumah. Nah, kemudian kita masuk kepada ini gambarnya, ada gambar rumah ya, ada gambar rumah. Nah, di sini juga apakah itu anak menggambar sendiri atau gimana, dapat kita kenalkan bentuk-bentuk geometri dari gambar rumah ya. Ada lingkaran, di situ anak bisa kita minta untuk menjelaskannya. Oh iya, ada persegi gitu, ada segitiga seperti itu.
Maaf sayang, suaranya masih Ya, kecil. suaranya masih kecil. Oh, saya nggak usah pakai ini Ya. kali ya. Ini kenceng nggak? Ya, iya, iya, Oh, kencang. oke. Sebentar. Cepat ini. Ya, baik. Ini sudah kenceng ya, Bu Sum? Oh, nggak ada suaranya. Jadi saya nggak bisa dengar apa-apa. Maaf. Ya, sekarang sudah kedengeran? Saya nggak bisa dengar Bu Sum. Apa ya? Nyambung ya? Halo? Ya, halo, sudah kencang, sudah. Oke, baik. Ya, baik. Ada masalah teknis nih kan. di laptop saya. Baik. Jadi kita lanjut ya untuk konsep matematika permulaan. Itu ada mencocokkan, ada nanti ada mengelompokkan ya, seriasi, geometri, pola, bilangan, grafik, dan mengukur. Nah, mencocokkan ini konsep ya korespondensi satu-satu, maksudnya tuh ada jadi ada konsep dasar berhitung di sini ya, anak bisa mencari perbedaan dari gelas-gelas plastik ada di rumah, misalnya mangkok ya, persamaan atau konsep lebih banyak sedikit, atau pengenalan warna juga bisa ya, lebih terus yang coba dipisahkan yang warnanya sama gitu, bisa dilakukan di rumah. Nah, kemudian anak bisa juga mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu, menghitung benda apa saja yang ada di rumah gitu, atau bisa disiapkan media-media yang sederhana, termasuk misalnya permen juga bisa ya. Nah, anak bisa menghitung, anak mengenal persamaan dan perbedaan, yang warnanya sama, yang berbeda, yang bentuknya sama dan berbeda gitu ya. Dan juga termasuk tutup botol bisa juga digunakan untuk bermain, mengelompokkan tutup botol sesuai warna, kemudian menghitungnya gitu, bisa bersama-sama dengan orang tua ataupun guru. Ya, mengelompokkan warna, mengelompokkan berdasarkan warna, jenis ya, ukuran, bentuk, jumlah, dan fungsi. Nanti kita ada contohnya ya. Nah, ini bisa di rumah ya, sambil merapikan pakaian, anak bisa juga menghitung atau mengelompokkan sesuai warna gitu pakaian mereka sendiri, bisa. Terus di dapur juga bisa. Ini agak pedes-pedes, mau masak apa ini? Terus ada cabai ya, warna mengelompokkan bawang putih sesama bawang putih kayak gitu, ada pala. Di samping juga kita bisa mengenalkan bumbu-bumbu dapur kepada anak ya. Mereka juga bisa sambil menghitung. Kemudian ada yang lebih sederhana lagi juga, gantungan baju. Pasti semuanya punya ya gantungan baju di rumah gitu. Kencing aja nggak berani ya. Memisahkan warnanya, anak-anak senang, tapi tetap Kamu kita tinggal di WC utamakan aja sana, anak-anak biar itu nggak sini. senang melakukannya gitu. Jadi orang tua memang harus Kencing situ cukup aja sabar di masa pandemi ini ya. Jadi gantungan baju ternyata bisa ya buat belajar dengan anak. Mungkin kita semua sudah tahu, jadi kita mengingatkan kembali dan juga kita memperkaya ya orang tua kita. Oh iya, ternyata banyak kok yang bisa orang tua lakukan di rumah, tentunya dengan bimbingan guru. Nah ya, seriasi. Ini ada apa? Hand body mama, parfum mama gitu ya. Jangan di Terus sini makanya Pak, biasanya dingin. mama Situ, banyak nah kamu situ macamnya lagi, tuh nanti rasa kencing kosmetik. lagi. Jadi bisa
jadi variasi mana yang lebih tinggi, yang paling pendek. Jadi anak paham, oh iya ini yang lebih tinggi. Biarkan anak bercerita setelah menyusun sendiri, kemudian tanyakan. Situ kamu, Yud. Anak bisa menjelaskan, oh ya parfum Hah? ini lebih tinggi. Dibilangin jangan gitu dekat-dekat ya. meja, Atau malah. pelembab ini lebih tinggi daripada serum, daripada krim muka. Di tempat kakakmu sana loh, di kamar.